Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk membahas tentang penerapan leadership skills di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Bahan ini saya peroleh berdasarkan observasi singkat pada 24 sampai 31 Maret 2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang kampusnya terletak di Yogyakarta. Sahabat-sahabatku sekalian, saya pikir menjadi penting buat kita untuk memahami leadership skill di kantor pertanahan sehingga kemudian kita bisa mengetahui bagaimana kantor pertanahan itu dikelola dan bagaimana kantor pertanahan itu bisa mendukung program strategis nasional baik berupa pendaftaran tanah sistematik lengkap, kemudian pengadaan tanah dan reforma agraria. Saya pikir hal-hal yang penting seperti itu perlu kita usahakan untuk tidak terlepas dari perhatian kita, agar kemudian pengalaman yang menarik dari yang dilaksanakan di kantor pertanahan Kabupaten Klaten bisa kita kembangkan di kantor-kantor pertanahan lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Kita mulai dengan membahas tentang kebijakan Kepala Kantor Pertanahan, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Ada kebijakan secara umum, di mana secara umum kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten mengikuti kebijakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong keberhasilan program strategis nasional, yaitu penerapan Trisula. Kebijakan ini atau Trisula merupakan upaya mensinergikan pemerintah kabupaten kota, pemerintah desa dan masyarakat desa, serta kantor pertanahan kabupaten kota dalam pelaksanaan program strategis nasional bidang agraria pertanahan dan kegiatan agraria pertanahan lainnya. Ini suasana ketika diskusi dengan kepala kantor, kepala seksi, dan kepala subbagian di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Kemudian mari kita lihat kebijakan kepala kantor pertanahan Kabupaten Klaten yang berkaitan dengan kebijakan khusus. Dalam hal ini yang mendukung program strategis nasional. Kita mulai dengan reforma agraria. Wujudnya berupa pelaksanaan reforma agraria pada tahun 2019 yang terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu pertama, penataan aset melalui sertifikasi hak atas tanah dalam bingkai program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL, serta yang kedua, penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat yang mendapat dukungan penuh dari organisasi pemerintah daerah dalam lingkup pemerintah Kabupaten Klaten. Ini kantor pertanahan Kabupaten Klaten, tagline-nya mengikuti tagline dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yaitu melayani profesional terpercaya. Kita lanjutkan dengan membahas kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, dalam hal ini kebijakan khusus, yaitu percepatan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ada 4 poin. Yang pertama, optimasi kegiatan PTSL dengan mempedomani Trisula, kebijakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Ya, yang tadi kita sudah jelaskan bahwa Trisula itu adalah kebijakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang mendorong semua sahabat di kantor pertanahan atau kepala-kepala kantor pertanahan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk mensinergikan kinerja kantor pertanahan, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa dan masyarakat desa. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama kantor pertanahan, yang kedua pemerintah kabupaten kota, dan yang ketiga pemerintah desa dan masyarakat desa. Jadi 3 unsur ini bersinergi untuk melakukan optimasi kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Untuk itu yang kedua, untuk itu kantor pertanahan Kabupaten Klaten melakukan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Klaten serta pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Yang ketiga, kantor pertanahan Kabupaten Klaten wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Jadi kan mereka kemudian melakukan MOU begitu, dan
kantor pertanahan, pemerintah Kabupaten Klaten, dan pemerintah desa dan masyarakat desa melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam MOU, dan kantor pertanahan menekankan diri untuk wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Serta yang keempat, memanfaatkan aplikasi yang mampu mendukung kegiatan. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menggunakan aplikasi Sipilot versi 2.0 Android yang dirancang oleh mahasiswa STPN yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Kemudian kebijakan khusus lainnya adalah mengenai pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten telah menetapkan kebijakan untuk mengoptimasi trisula, sama seperti yang tadi di PTSL, optimasi trisula dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaannya, karena pengadaan tanah itu peraturannya sangat ketat. Kemudian hasilnya, kebijakan ini mampu mendukung kelancaran pengadaan tanah di Kabupaten Klaten, antara lain berupa pengadaan tanah untuk jalan tol yang terdiri dari 4.170 bidang di 51 desa. Itu berbagai kebijakan khusus. Ini suasana pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak pengadaan tanah jalan tol Solo, Yogyakarta, Kulon Progo, Desa Berangkal, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten. Sekarang kita masuk ke leadership-nya. Kita bicara tentang leadership skills di kantor pertanahan. Jadi kita akan melihat bagaimana 7 poin leadership skill ini diterapkan di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Apa saja 7 poin tersebut? Yaitu pertama, keahlian berkomunikasi, communication. 2, keahlian merancang tujuan, goal setting. 3, keahlian memotivasi masyarakat, motivating people. Keempat, keahlian membangun tim kerja, building teams. Kelima, keahlian memimpin perubahan, leading change. Keenam, keahlian mengelola konflik, conflict management. Dan yang ketujuh, keahlian melakukan pelatihan atau coaching. Jadi, leadership skill ini dijalankan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk mengelola kantor pertanahan, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Mari kita lihat wujudnya, hasil dari observasi di lapangan. Wujud keahlian berkomunikasi. Pertama, membangun komunikasi internal atau komunikasi dengan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melalui rapat koordinasi, rapat teknis, dan pertemuan informal, serta relasi antar personal. Yang kedua, mengkomunikasikan rancangan kebijakan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten dan Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Klaten. Ketiga, membangun kesepakatan dengan pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan rapat koordinasi secara berkala. Keempat, membangun komunikasi eksternal atau komunikasi dengan masyarakat luas melalui berbagai media massa, termasuk media sosial dan forum penyuluhan, serta melalui kehadiran kepala kantor di forum tersebut. Jadi ini 4 poin sebagai bukti atau wujud keahlian berkomunikasi yang diterapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Ini suasana di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, foto diambil dari akun Facebook Bekti Nuraini. Sekarang kita lihat bagaimana Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten memainkan perannya sebagai leader dalam wujud keahlian merancang tujuan. Ada 4 poin. Pertama, memberi perhatian pada pendapat kepala seksi dan kepala subbagian serta hasil identifikasi masalah dan agenda kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kedua, memanfaatkan rapat internal antar kepala seksi dan kepala subbagian dengan Kepala Kantor Pertanahan. Ketiga, bagi rancangan tujuan yang memerlukan masukan dari koordinator dan staf kantor pertanahan ditindaklanjuti dengan membentuk tim kerja yang mendapat tugas khusus menampung dan mengelola masukan. Keempat, pada kondisi tertentu, laporan petugas lapangan dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam rapat intern yang sedang merancang tujuan. Jadi ini adalah wujud keahlian merancang tujuan yang dijalankan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Berikutnya kita lihat ini gedung
Kantor Pertanian Kabupaten Klaten, sumber foto akun Facebook Agus Kuntoro. Sekarang kita lihat leadership skill, dalam hal ini wujud dari keahlian memotivasi masyarakat yang dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Ada 3 poin yang berhasil diamati. Yang pertama, memotivasi secara berkala dan terus-menerus, baik secara formal melalui forum-forum dinas maupun secara informal melalui media dan interaksi sosial di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Kedua, memotivasi kepala seksi, kepala subbagian, dan staf kantor pertanahan yang selanjutnya akan memotivasi masyarakat agar bersedia mendukung program strategis nasional. Ketiga, memotivasi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan memanfaatkan dukungan pemerintah Kabupaten Klaten melalui upaya optimasi kegiatan penyuluhan pertanahan di tingkat desa dengan menunjukkan manfaat program strategis nasional bagi masyarakat. Kemudian, kalau tadi kita sudah bicara tentang wujud keahlian memotivasi masyarakat, sekarang kita akan lihat wujud keahlian membangun tim kerja dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Ada 4 poin hasil pengamatan. Yang pertama, mengamati track record pelaksanaan tugas individu yang akan ditugaskan pada tim tersebut. Jadi Kepala Kantor Pertanahan itu sebetulnya mengamati track record pelaksanaan tugas individu yang akan ditugaskan pada tim tersebut. Kemudian ini kan dalam rangka membangun tim kerja ya. Yang kedua, memberi rekomendasi individu-individu yang berkompeten untuk menjadi anggota tim yang kemudian ditindaklanjuti oleh para kepala seksi dan kepala subbagian. Ketiga, mempertimbangkan kemampuan dan keahlian tiap-tiap individu, termasuk latar belakang jabatan, pengalaman, kemampuan berkomunikasi, dan hal pendukung lainnya. Keempat, mempersiapkan tata kerja sebagai bekal bagi tim tersebut melaksanakan tugasnya yang dirumuskan para kepala seksi dan kepala subbagian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah wujud keahlian membangun tim kerja. Ini foto diambil saat pengambilan sumpah panitia adjudikasi dan satuan tugas pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL dan sosialisasi PTSL tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 10 Februari 2021. Sekarang kita lihat tentang wujud keahlian memimpin perubahan. Ada 5 poin. Yang pertama, merubah mindset dan cultural set seluruh kepala seksi, kepala subbagian, dan staf kantor pertanahan Kabupaten Klaten agar dapat bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Klaten dan pemerintah desa. Yang kedua, memberi penjelasan atau pemahaman kepada kepala seksi, kepala subbagian, dan staf kantor pertanahan serta pihak terkait tentang urgensi program strategis nasional. Ketiga, memanfaatkan penilaian kinerja sebagai instrumen pemaksa agar kepala seksi, kepala subbagian, dan staf kantor pertanahan dapat diarahkan menuju perubahan. Keempat, membenahi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pertanahan secara bertahap. Dan yang kelima, memanfaatkan agen-agen perubahan yang terdiri dari kepala seksi dan kepala subbagian. Kemudian, mari kita lihat tentang leadership skill dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini berupa wujud keahlian mengelola konflik. Pertama, siap mengatasi konflik internal dengan menyiasati adanya perbedaan pandangan di antara staf kantor pertanahan melalui diskusi dan dialog yang diselenggarakan dalam format rapat internal maupun dalam suasana pertemuan yang santai dan dipenuhi rasa kebersamaan. Kata kuncinya adalah siap mengatasi konflik internal. Kemudian yang kedua, pendekatan persuasif juga dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan melalui upaya penyadaran tentang perlunya staf kantor pertanahan berfokus pada tujuan kegiatan pertanahan. Ini dalam rangka mereduksi potensi konflik. Jadi, staf kantor pertanahan diminta untuk fokus pada tujuan kegiatan pertanahan. Dan yang ketiga, siap mengatasi konflik eksternal dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu 3 poin wujud keahlian mengelola konflik, hasil observasi lapangan. Kemudian ini wujud keahlian melakukan pelatihan.
Ada 4 poin. Pertama, bersungguh-sungguh mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, dukungan nampak saat kepala kantor pertanahan mengizinkan kepala seksi, kepala subbagian, atau staf kantor pertanahan mengikuti pelatihan. Ketiga, kepala kantor pertanahan mendukung pelatihan karena mampu mengupdate pengetahuan dan keterampilan staf kantor pertanahan. Keempat, oleh karena itu, kepala kantor pertanahan bersedia menugaskan stafnya untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ini ketika diskusi dengan para kepala seksi di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Sekarang mari kita lakukan analisis sederhana tentang leadership skills di kantor pertanahan. Ada 3 leadership skills dari 7 leadership skill yang diterapkan di kantor pertanahan Kabupaten Klaten yang menonjol di kantor pertanahan Kabupaten Klaten, yaitu pertama, keahlian berkomunikasi, 2, keahlian memotivasi masyarakat, dan yang ketiga, keahlian memimpin perubahan. Sesungguhnya leadership skill terdiri dari 7 keahlian, tetapi yang menonjol di kantor pertanahan Kabupaten Klaten yang 3 tersebut barusan saya sampaikan. Hal ini bukan berarti 4 keahlian lainnya tidak dimiliki oleh kepala kantor pertanahan Kabupaten Klaten, melainkan 4 keahlian tersebut tetap dimiliki tetapi tidak terasa menonjol. Ya, jadi yang menonjol itu 3. Yang 4 itu tetap diterapkan, tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menerapkannya. Tetapi yang menonjol itu yang keahlian berkomunikasi, keahlian memotivasi masyarakat, dan keahlian memimpin perubahan. Mari kita bahas lebih detail. Keahlian berkomunikasi memegang peran kunci dalam memimpin kantor pertanahan Kabupaten Klaten karena keahlian ini sangat bermanfaat bagi kepala kantor pertanahan ketika ia menyampaikan pemikiran dan sikapnya terhadap suatu kegiatan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh staf kantor pertanahan. Selanjutnya, keahlian berkomunikasi dimanfaatkan oleh kepala kantor pertanahan untuk memotivasi seluruh staf kantor pertanahan baik secara langsung maupun tak langsung dan secara individual maupun kolektif. Dengan kata lain, berkomunikasi yang dimiliki, dengan kata lain, keahlian berkomunikasi yang dimiliki dapat mendukung keberhasilan pemanfaatan keahlian memotivasi yang dimiliki kepala kantor pertanahan. Kemudian yang keempat, berbekal keahlian berkomunikasi dan keahlian memotivasi, maka kepala kantor pertanahan dapat memanfaatkan secara optimal keahliannya dalam memimpin perubahan. Jadi itu rasionalitas kronologi. Jadi itu bicara tentang rasionalitas, bagaimana tadi saya bilang ada 3 ya, ada 3 keahlian yang menonjol: keahlian berkomunikasi, keahlian memotivasi masyarakat, dan keahlian memimpin perubahan. Dan ini adalah penjelasannya mengapa ketiga keahlian itu terasa sangat menonjol di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Saya ulangi, keahlian berkomunikasi memegang peran kunci dalam memimpin kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Karena keahlian ini sangat bermanfaat bagi kepala kantor pertanahan ketika ia menyampaikan pemikiran dan sikapnya terhadap suatu kegiatan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh staf kantor pertanahan. Selanjutnya, keahlian berkomunikasi dimanfaatkan oleh kepala kantor pertanahan untuk memotivasi seluruh staf kantor pertanahan, baik secara langsung maupun tak langsung, dan secara individual maupun kolektif. Jadi, sahabat-sahabat sekalian sudah lihat bagaimana keahlian berkomunikasi berhubungan dengan keahlian memotivasi. Dengan kata lain, keahlian berkomunikasi yang dimiliki dapat mendukung keberhasilan pemanfaatan keahlian memotivasi yang dimiliki kepala kantor pertanahan. Berbekal keahlian berkomunikasi dan keahlian memotivasi, maka kepala kantor pertanahan dapat memanfaatkan secara optimal keahliannya dalam memimpin perubahan. Nah, ini yang 3 keahlian utama itu yang kalau kita kemudian buatkan semacam skemanya begitu. Jadi kepala kantor pertanahan Kabupaten Klaten punya 3 keahlian utama, yaitu keahlian berkomunikasi, keahlian memotivasi, dan keahlian memimpin perubahan. Nah, yang beliau manfaatkan paling utama adalah kemampuan berkomunikasi. Dengan kemampuan berkomunikasinya, maka beliau bisa memotivasi masyarakat
Dan berbekal kemampuan berkomunikasi dan memotivasi tersebut, beliau bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, pencapaian target-target yang telah ditetapkan, sehingga kemudian kantor pertanahan Kabupaten Klaten menjadi kantor pertanahan yang relatif baik, relatif berkinerja tinggi. Demikian sahabat-sahabat sekalian, kita sudah bahas tentang penerapan leadership skill di kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat di kantor pertanahan lainnya di seluruh Indonesia, dan bagi instansi lain yang bukan instansi pertanahan juga bisa menginspirasi bagaimana menerapkan leadership skill di instansi-instansi yang sahabat-sahabat sekalian pimpin, dan mungkin juga bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta, bagaimana kemampuan berkomunikasi, kemampuan memotivasi, dan kemampuan memimpin perubahan bisa diterapkan di lembaga-lembaga swasta, perusahaan swasta, atau di organisasi swasta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kantor pertanahan Kabupaten Klaten sebagaimana Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional memiliki tagline melayani profesional terpercaya. Jadi konsep melayani profesional terpercaya itu sekarang terus-menerus dilaksanakan dan diperbaiki dalam pengertian ditingkatkan kualitasnya dari hari ke hari, dan mudah-mudahan itu bisa membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan, kesejahteraan, dan harmoni di bidang pertanahan. Saya pikir demikian, kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.